Shalom. Selamat sahabat. Halo, selamat malam, selamat sahabat untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar? Selamat sahabat. Terdengar. Kayaknya nge-lag ininya Esther. Tadi nge-freeze, Miss. Ya, internetnya mungkin gangguan. Halo? Oke, udah lanjut. Eh, Silakan. oh, nge-freeze. Oke, sorry. Selamat sahabat untuk kita semua. Selamat Selamat sahabat. sahabat. Kita sebelum itu saya mau cek sound. Sipan yang melayani pada malam hari ini. Pemimpin acara Desmond Limbong. Selamat malam. Oke, terima kasih. Doa buka oleh Bang Indra. Selamat malam. Ya, terima kasih Bang. Lagu pujian nanti akan dibawakan oleh Blessing Voice melalui video. Renungan oleh Om Silalahi. Selamat sahabat. Sahabat, makasih Om. Dan doa tutup oleh berkat. Selamat sahabat, Kak. Oke, selamat sahabat. Terima kasih seluruh partisipan sudah hadir. Baik, kita akan memulai acara Vesper kita. Saya akan berdoa untuk partisipan yang melayani. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada masing-masing kami sepanjang satu minggu bekerja kami yang kami boleh lalui bersama-sama dengan Tuhan. Ya Bapak, pada malam hari ini kami akan mulai acara ibadah Vesper kami. Tolong berkati seluruh partisipan yang melayani. Kiranya Engkau memberikan mereka berkat dua kali ganda. Biarlah ya Bapak pelayanan mereka hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan pribadi. Berkati kami para anggota jemaat yang mendengarkan. Biarlah kami juga boleh memperoleh berkat pada malam hari ini. Dimanapun kami berada saat ini ya Bapak, kami minta kiranya Engkau memberkati masing-masing kami. Sinyal yang kami gunakan kiranya boleh mendukung acara pembaktian sampai selesai. Ini doa serta permohonan kami. Jadilah kehendak Tuhan bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, silahkan Desmond. Eh, Selamat malam dan selamat sahabat buat kita semua. Selamat malam, selamat sahabat. Selamat malam. Seperti biasa, sebelum kita memulai acara Vesper kita, ada baiknya kita berdoa masing-masing dalam hati kita untuk mengundang Roh Kudus hadir di acara Vesper kita. Mari kita. Mari kita menyanyikan lagu buka kita dalam lagu Sion nomor 347, Ingat Hari Sabat. Lagu Sion nomor 347. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Allah dan disucikannya, yang berikan perdamaian serta sukacita, sinar kemuliaan turun dari surga. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Sucikanlah sahabat dan sembahlah Tuhan yang jadi juru selamat bagi manusia. Dan kalau kita ikut Yesus panjang jalan, kita kelak
takkan turut minum air hidupnya. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Hari kesukaan perbaktian suci, jamnya kita gunakan bersyukur dan puji. Oh Juru Selamat Yesus, indahlah kasih-Mu. Marilah dan tinggallah di dalam hatiku. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Doa buka oleh Indra Sihaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, yang berkati di kerajaan surga, terpuji dan termuliakan Engkau Bapa atas berkat-Mu yang indah Bapa sepanjang minggu ini hingga di hari Sabat yang indah ini, pembukaan hari Sabat yang indah ini kami masih bernapas, masih bisa hidup, masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang surga, kami pada Bapa atas pengampunan atas segala dosa kami yang kami lakukan maupun sengaja atau tidak sengaja Bapa selama 1 minggu atau selama tahun-tahun yang kemarin. Berkati kami Bapa sepanjang hari Sabat Minggu ini, juga berkati ibadah pembukaan Sabat ini Bapa, supaya apa yang disampaikan renungan pada malam ini oleh Pak Ilahi menjadi bahan renungan bagi kami untuk kami implementasikan dalam kehidupan kami dan sepanjang Sabat ini Bapa. Bapa berkati orang-orang yang sakit, berkati mereka Bapa, berkati orang-orang yang kekurangan, berkati mereka dengan grace yang menentukan. Kami yakin dan percaya Engkau Raja di atas segala raja yang mempunyai kekuasaan di dunia. Terima kasih Bapa segala berkat, rahmat dan kasih sayang-Mu seperti di kami Bapa di dalam Yesus yang berdoa kita. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari indah ini oleh Bapak Silalahi, kita akan mendengar lagu pujian yang dibawakan oleh Blessing Voice. Mari kita dengarkan.
Udah selesai? Udah, Bro. Oke. Sebelum kita mungkin mendengarkan renungan yang boleh dibawakan oleh Bapak Silalahi, adakah kira di antara kita yang ingin kesaksian sepanjang 1 minggu ini membagikan berkatnya yang telah diberikan oleh Tuhan, menceritakan berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada dirinya dan di-share ke kita? Adakah mungkin yang mau volunteer? Ya, Bagaimana? Ada. ada, Pak ada. Pendeta mau? Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan selamat sahabat buat kita semua. Selamat sahabat. Puji Tuhan untuk penyertaannya. Dan perlu diketahui bahwa kepada kita saat ini sedang saya rekam, karena ini ada tugas dari universitas kami untuk tugas worship and music. Saya sudah sampaikan itu sama saudari Esther, dan mudah-mudahan semua boleh berjalan lancar dalam ibadah kita ini. Dan tugas ini sebenarnya tugas akhir. Ya, jadi sengaja kami diminta untuk bikin ini sebagai cara penilaian tentang bagaimana para student ini mengatur ibadah. Jadi apapun yang terjadi dalam ibadah ini, saya bersyukur karena elemen-elemen ibadah itu sudah kita lakukan. Yang pertama adalah ketika Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Selanjutnya kita sambut itu dengan berserah kepadanya. Dan nanti kita akan mendengarkan dia berbicara. Dan kita juga akan merespon lewat puji-pujian dan doa. Dan setelah kita belajar di sini tentang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Silalahi, kiranya kita boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tetap tekun berdoa. Dan dengan doa-doa kita, banyak jiwa-jiwa yang boleh dipersiapkan bagi kerajaan sorga. Itu yang pertama yang saya mau saksikan. Yang kedua, bersyukur kita semua boleh sehat-sehat beribadah bersama-sama pada Sabat hari ini. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, bahwa besok kita akan bersabat bersama-sama di gereja. Kiranya kita semua boleh bertemu besok di gereja, dan itu kesaksian dari saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Baik, selamat sahabat. Semoga suara saya jelas didengar. Jelas, jelas. Sedikit mau kesaksian mengenai pekerjaan saya sebagai guru di Sekolah Tuhan, Sekolah Advent Menteng. Jadi kami itu ada TK, SD, dan SMP. Jadi di SMP ini adalah tahun kedua kami mengadakan PPDB bersama, penerimaan peserta didik baru, yaitu bekerja sama dengan pemerintah. Jadi pemerintah itu kasih kuota untuk setiap sekolah swasta. Tahun lalu itu 10 dan tahun ini itu bertambah 15. Pada tahun lalu itu adalah tahun pertama SMP masuk kategori PPDB bersama. Jadi kami mendapatkan murid tahun lalu itu kurang lebih 12 orang. Yang notabene-nya bukan hanya siswa yang Kristen, tetapi ada juga yang Muslim. Tetapi di tahun ini kami hanya mendapatkan 5 siswa saja. Karena dari yang mendaftar itu mereka bisa mengundurkan diri. Agak turun dan kami memang agak sedih, tetapi kami tetap semangat untuk mendoakan murid-murid yang dari saudara-saudara tetangga. Semoga mereka bisa mengenal Tuhan melalui sekolah Tuhan ini. Di sisi lain, semoga mereka juga bisa bersosialisasi dengan kita yang beragama Kristen ataupun kita yang orang-orang Advent ini. Justru jangan sampai membuat mereka jadinya memandang atau menilai kita dari hal yang negatif. Ya, sejauh ini puji Tuhan yang sudah naik kelas, yang berada di kelas 8 mereka tidak ada yang pindah, dan kami tetap mendoakan semoga di tahun yang akan datang bisa bertambah lagi siswa yang mendaftar di sekolah Advent Menteng ini. Itu saja kesaksian yang bisa saya berikan.
Kiranya Tuhan memberkati. Amin, terima kasih. Mungkin ada satu lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada, kita berdiam diri dan mendengarkan renungan oleh dibawakan oleh Bapak Silalahi. Baik, selamat sahabat bagi kita semua. Selamat sahabat. Oke, jadi saya tidak membuat PowerPoint, tapi saya akan bagikan aja langsung di sini. Saya akan share file PDF-nya supaya kita bisa membaca bersama-sama. Baik, apakah sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi pada malam ini kita akan mempelajari dari firman Tuhan ini, yaitu di dalam buku bab 5 ini, janji-janji Allah mengenai doa. Di sini sebenarnya sudah, kalau kita membaca ini, saya sudah buat beberapa ringkasan. Paling tidak saya mendapatkan 11 hal dari sini ya, dari pelajaran, tapi kita akan mempelajari dan membaca bersama-sama. Yang pertama adalah Allah berjanji untuk mendengar dan menjawab doa. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini di dalam pelajaran malam ini, karena di sini sebenarnya inilah mengapa kita dikatakan tetaplah berdoa. Jadi bagaimanapun suasana hati kita tetaplah berdoa, karena sebenarnya Allah itu sudah berjanji mendengar dan menjawab doa. Tapi nanti kita akan lihat lagi di halaman-halaman berikut, doa seperti apa sebenarnya yang dijawab oleh Tuhan, gitu ya. Jadi nanti kalau jangan kita nanti juga berpikir, Tuhan pasti menjawab semua doa gitu. Ada doa-doa nanti yang dijawab oleh Tuhan. Dikatakan di sini, eh, Kristus adalah penghubung antara Allah dan manusia. Jadi ini yang paling poin penting bagi kita adalah kita harus percaya bahwa Kristus adalah penghubung antara Allah dan manusia. Jadi karena memang kita sebagai manusia tidak bisa langsung kepada Allah Bapa tanpa melalui Yesus Kristus, sehingga dengan demikian di setiap penghujung doa kita selalu sebutkan bahwa kita mempersembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus. Nah, Dia telah menjanjikan syafaat pribadinya dengan menggunakan namanya. Dia menempatkan seluruh kebajikan kebenaran di pihak orang yang berseru. Kristus memohon bagi manusia, dan manusia yang membutuhkan pertolongan ilahi memohon bagi dirinya sendiri di hadirat Allah dengan menggunakan kuasa pengaruh Dia yang telah memberikan nyawanya bagi dunia. Jadi di sini kalau kita lihat, Kristus sendiri yang memohon bagi kita atau bagi kita manusia. Ketika kita mengakui Dia di hadapan Allah, penghargaan kita akan jasa Kristus, keharuman diberikan kepada syafaat kita. Jadi satu-satunya adalah kita harus mengakui Kristus, sehingga apa? Sehingga dikatakan terutama adalah penghargaan kita akan jasa-jasa Kristus, terutama di dalam apa? Menyelamatkan kita kematian di kayu salib. Siapa yang dapat menghargai belas kasihan dan kasih yang besar ini? Ketika kita menghampiri Allah melalui jasa-jasa Kristus, kita mengenakan jubah keimamannya. Ia menempatkan kita dekat di sisinya, melingkupi kita dengan lengan manusiawinya, sementara dengan lengan ilahinya ia menggenggam tahta yang tak terbatas. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di sini, Yesus menempatkan kita di sisinya pada saat kita berdoa. Jadi dia dikatakan di sini dengan lengan manusiawinya, ya. Sementara dengan lengan ilahinya ia menggenggam tahta yang tak terbatas. Artinya, kalau kita lihat di sini, tidak ada sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Tuhan atas doa kita. Karena apa? Dikatakan tahta yang tak terbatas. Jadi kuasa yang dimiliki oleh Yesus tidak terbatas gitu ya. Jadi ia menaruh pahalanya sebagai dupa yang harum di dalam kedupaan di tangan kita untuk menguatkan permohonan kita. Ia berjanji untuk mendengar dan menjawab permohonan kita. Dua-dua sederhana yang dilhami oleh Roh Kudus akan naik melalui gerbang terbuka, pintu terbuka yang telah dinyatakan oleh Kristus. Aku telah membukanya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Dua-dua ini bercampur dengan kemenyan kesempurnaan Kristus akan naik sebagai wewangian bagi Bapa, dan jawabannya akan datang. Jadi, saudara-saudara sekalian, inilah yang disampaikan di sini bahwa sebenarnya dikatakan dua-dua sederhana. Barangkali kalau kita berdoa, jadi
inilah mungkin mengapa kita dikatakan kalau berdua jangan apa bertele-tele. Karena dua-dua sederhana pun itu apa? Nah kan kita saat kita berdua, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang mau kita doakan. Kita lupa apa yang kita mau doakan. Tapi dikatakan di sini Roh Kudus akan mengilhami dua-dua kita. Saya melihat bahwa setiap doa yang dipanjatkan dengan iman dari hati yang tulus akan didengar oleh Allah dan dijawab. Dan orang yang memanjatkan doa tersebut akan mendapatkan berkat pada saat yang paling dibutuhkan dan seringkali melebihi harapannya. Tak ada, tidak ada dua orang kudus sejati yang hilang jika dipanjatkan dengan iman dari hati yang tulus. Jadi, saudara-saudara sekalian, dikatakan di sini kalau kita memanjatkan doa kita dengan tulus, maka dikatakan sebenarnya tidak akan pernah apa, hilang dua-dua kita itu. Berdua seperti yang dilakukan oleh Nehemia pada saat-saat sulit merupakan sumber daya yang dapat digunakan oleh orang Kristen dalam situasi di mana bentuk-bentuk dua lainnya tidak memungkinkan. Jadi mungkin kita perlu membaca kitab Nehemia karena di sana mungkin kita bisa akan lihat bagaimana Nehemia itu berdua ya. Jadi nanti di saat-saat yang sangat sulit begitulah juga cara kita berdoa kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Nehemia. Para pekerja keras dalam kesibukan hidup yang penuh sesak akan hampir diliputi oleh kebingungan, dapat mengajukan permohonan kepada Allah untuk mendapatkan tuntunan ilahi. Jadi, sebagaimana tadi kita lihat di dalam kesaksiannya, seperti disampaikan oleh Saudara Esther tadi, eh, bagaimana tantangannya untuk mendapatkan siswa baru dan yang lain. Mungkin masing-masing kita juga memiliki perkara-perkara yang sulit yang kita pahami. Dikatakan di sini, yang penuh sesak dan hampir diliputi oleh kebingungan, dapat mengajukan permohonan kepada Allah untuk mendapatkan tuntunan ilahi. Para pelancong melalui laut dan darat, ketika terancam bahaya besar, dapat menyerahkan diri mereka untuk perlindungan surga. Pada saat-saat kesulitan atau bahaya yang tiba-tiba, hati dapat mengirimkan seruannya untuk menerima pertolongan kepada Dia yang telah berjanji untuk datang menolong orang-orang yang setia dan percaya kapanpun mereka berseru kepadanya. Jadi, saudara-saudara sekalian, saya teringat sebenarnya ini pada saat kita, kalau nggak salah pada saat diskusi sekelas sahabat yang lalu. Bagaimana kita tiba-tiba, contohnya menghadapi suatu bahaya atau apa, tiba-tiba kita berseru Tuhan gitu kan. Kita langsung memanggil Tuhan. Apakah itu sebenarnya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau kita melanggar hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Jadi kalau kita lihat dari sini, maka di sini dikatakan di sini para pelancong melalui laut dan darat ketika terancam bahaya besar dapat menyerahkan diri mereka untuk perlindungan surga. Pada saat-saat kesulitan atau bahaya yang tiba-tiba, hati dapat mengirimkan seruan untuk meminta pertolongan kepada Dia yang telah berjanji. Jadi inilah sebenarnya yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin eh, pada saat kita menghadapi sesuatu bahaya yang secara tiba-tiba adalah hati kita secara apa namanya mungkin langsung berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tapi juga itu keluar dari bentuk ucapan kita. Nah, dikatakan di sini Dia yang telah berjanji untuk datang menolong orang-orang setia dan percaya kapanpun mereka berseru kepadanya. Dalam setiap keadaan, di bawah setiap kondisi, jiwa yang terbebani oleh kesedihan dan keprihatinan atau diserang dengan hebat oleh pencobaan dapat menemukan jaminan, dukungan, dan pertolongan di dalam kasih dan kuasa yang tidak pernah putus-putusnya dari Allah yang memegang teguh perjanjian. Jadi, eh, saudara-saudara sekalian, mungkin kita pernah merasa merasa canggung untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, Tuhan itu setia pada janjinya. Kenapa kita eh, kadang kita menjadi tidak percaya akan doa-doa kita, kita merasa bahwa doa kita itu seperti tidak dijawab, adalah sebenarnya karena kita merasa bahwa kita tidak layak berdoa kepada Tuhan pada saat kita merasa bahwa kita itu melakukan kesalahan-kesalahan sehingga kita merasa bahwa sepertinya saya tidak layak di hadapan Tuhan dan kita menjadi sungkan untuk berdoa. Tetapi di sini kalau kita lihat dikatakan bahwa Tuhan itu setia pada janjinya. Jika kita meminta Allah akan menjawab. Itu adalah bagian dari rencana Allah untuk mengaruniakan kepada kita sebagai jawaban atas doa iman.
apa yang tidak akan diberikan, apa yang tidak akan dia berikan, dia berikan, menganugerahkan yang demikian itu bukanlah kami telah memintanya. Tuhan mendengar doa. Kristus telah berkata, "Jikalau kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya." Sekali lagi dia berkata, "Jika seseorang melayani aku, Bapa-Aku akan menghormati dia." Jika kita hidup sesuai dengan firman-Nya, setiap janji yang berharga yang Dia berikan akan digenapi kepada kita. Kita tidak layak menerima belas kasihan-Nya, tetapi ketika kita memberikan diri kita kepadanya, Dia menerima kita. Ia akan bekerja bagi dan melalui mereka yang mengikutinya. Jadi, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di alinea ini, memang sepertinya sepertinya ya ada persyaratan seperti bersyarat gitu. Kenapa dikatakan di sini? Jika seseorang melayani aku, Bapakku akan menghormati dia. Terus dikatakan lagi di sini, jika kita hidup sesuai dengan firman-Nya, setiap janji berharga yang Dia berikan akan digenapi kepada kita. Jadi sebenarnya ada juga ya seperti bersyarat di sini bahwa dua-dua kita itu akan dijawab sesuai dengan kesetiaan kita. Ketika Anda meminta Tuhan untuk menolong Anda, hormatilah juru selamat Anda dengan percaya bahwa Anda menerima berkat-Nya. Segala kuasa, segala hikmat ada di tangan kita. Kita hanya perlu meminta. Allah memiliki surga yang penuh dengan berkat yang ingin Dia berikan kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari pertolongan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Jadi, saudara-saudara sekalian dikatakan ini, di dalam alinea ini, kalau kita lihat, ketika Anda meminta Tuhan untuk menolong Anda, hormatilah juru selamat Anda dengan percaya bahwa Anda menerima berkat-Nya. Jadi ini mungkin yang menjadi tantangan bagi kita pada saat kita berdoa, bahwa pada saat kita mendoakan sesuatu sebenarnya kita juga masih ragu bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Kalau kita lihat di sini sebenarnya kalau kita masih ragu akan doa-doa yang kita panjatkan akan dijawab Tuhan, itu adalah bentuk di mana kita tidak menghormati juru selamat kita. Jadi kita dikatakan di sini benar-benar pada saat kita berdoa, contohnya saya memohon kepada Tuhan sesuatu, harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan itu. Tetapi bukan nanti kalau kita lihat di berikutnya, tapi bukan dengan cara kita, tetapi cara Tuhan. Kalau kita tidak percaya, berarti kita tidak menghormati Tuhan. Yesus mempersembahkan doa kita yang tak terucapkan kepada Bapa. Setiap doa yang tulus didengar di surga, doa itu mungkin tidak dapat diungkapkan dengan lancar, tapi jika hati ada di dalamnya, doa itu akan naik ke tempat kudus di mana Yesus melayani, dan Dia akan mempersembahkannya kepada Bapa tanpa satu kata pun yang canggung atau terbata-bata, indah dan harum dengan kemenyan kesempurnaannya sendiri. Jadi, saudara-saudara sekalian dikatakan di sini, ada yang mungkin yang tidak bisa kita ucapkan atau tidak bisa kita pikirkan, yang tidak terucap dalam doa kita, dikatakan bahwa Yesus akan mempersembahkan doa itu kepada Bapa. Jadi di sini saudara-saudara sekalian, di sinilah memang kita perlu percaya kepada Tuhan di dalam berdoa supaya doa kita itu melalui Yesus Kristus disampaikan kepada Bapa. Kekuatan untuk mengatasi pencobaan diberikan kepada mereka yang berdoa. Jadi ini juga penting bagi kita. Salah satu fungsi doa yang kita panjatkan kepada Tuhan adalah apa? Untuk kita diberikan kuasa dan kekuatan untuk mengatasi pencobaan. Semua orang bertanggung jawab atas tindakan mereka selama berada di dunia ini dalam masa pencobaan. Semua orang memiliki kekuatan untuk mengendalikan tindakan mereka jika mereka mau. Jika mereka lemah dalam hal kebajikan dan kemurnian pikiran dan tindakan, mereka dapat memperoleh pertolongan dari sahabat bagi mereka yang tak berdaya. Yesus mengenal semua kelemahan sifat manusia dan, jika dimohon, akan memberikan kekuatan untuk mengatasi godaan yang paling kuat. Semua orang dapat memperoleh kekuatan ini jika mereka mencarinya dalam kerendahan hati. Jadi saudara-saudara sekalian dikatakan di sini, sebenarnya kita dikatakan setiap orang memiliki kekuatan atau untuk mengendalikan tindakan kita sendiri jika kita mau. Ya, jadi apapun yang kita mau lakukan di dalam kehidupan kita sebenarnya ada di bawah kendali kita.
Dan dikatakan di sini jika kita merasa lemah, maka kita sebenarnya bisa datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Maka dikatakan Yesus mengerti kelemahan kita. Ya, Yesus mengerti kelemahan kita dan jika kita memohon, maka dikatakan akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kalau kita lihat ini apa namanya paragraf ini, kalau kita pikir-pikirkan sebenarnya adalah karena kita bisa mengendalikan sendiri atau kita memiliki kekuatan, disinilah kita mungkin sering jatuh, ya karena kita merasa bahwa kita sanggup. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di sini di berikutnya itu bahwa ada baiknya sebenarnya kita jangan pernah merasa sanggup, karena pada saat kita merasa lemah, disitulah kita waktunya datang kepada Yesus memohon. Karena dikatakan di sini, Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah menjawab doa kita kapan dan bagaimana Dia melihat yang terbaik. Nah ini tadi. Jadi eh, kalau kita berdoa, kita harus percaya yang ini. Jadi pada saat kita berdoa, kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena apa? Apa yang kita pikirkan itu belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita untuk kebaikan kita. Setiap orang kudus yang datang kepada Allah dengan hati yang tulus. Jadi ini pertama berarti kita harus kudus. Ya, pertama harus kuncinya adalah kudus dan memiliki hati yang tulus dan mengirimkan permohonan yang jujur kepadanya dengan iman akan mendapatkan jawaban atas dua-duanya. Iman Anda tidak boleh melepaskan janji-janji Allah. Jika Anda tidak melihat atau merasakan jawaban langsung atas dua-dua Anda, janganlah takut untuk mempercayai Allah. Bersandarlah atas janjinya yang pasti. Mintalah, maka maka kamu akan menerima. Allah terlalu bijaksana untuk berbuat salah. Jadi ini kuncinya bagi kita adalah bahwa dikatakan Allah itu terlalu bijaksana untuk berbuat salah dan terlalu baik untuk menahan sesuatu yang baik dari orang-orang kudusnya yang hidup dengan jujur. Jadi kuncinya adalah pada saat kita menjadi orang kudus dan kita berdoa dengan tulus dan dengan kerendahan hati dan dikatakan dan kita juga menjadi orang-orang yang jujur dikatakan maka Allah itu terlalu bijaksana sampai membuat kesalahan ya. Jadi artinya tidak mungkin Allah itu melakukan suatu kesalahan di dalam menjawab doa kita. Dan terlalu baik Tuhan itu. Artinya kalau dipikir terlalu baiklah Tuhan itu apa? Kalau seandainya harus menahan sesuatu yang baik bagi kita. Jadi yang pasti adalah bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Manusia selalu berbuat salah dan meskipun permohonannya diajukan dengan hati yang tulus, ia tidak selalu meminta hal-hal yang baik untuk dirinya sendiri atau yang akan memuliakan Allah. Jadi kita harus menyadari, walaupun kita berdua secara tulus dari hati kita tanpa ada pikiran-pikiran yang maksud-maksud tertentu, tapi kadangkala dikatakan di sini apa? Belum tentu kita meminta yang baik buat diri kita sendiri dan yang akan memuliakan Tuhan. Jika demikian, Bapa kita yang bijaksana dengan baik dan baik mendengar doa-doa kita dan akan menjawabnya terkadang dengan segera. Jadi ada jawaban yang dijawab dengan segera, tetapi Ia memberikan kepada kita hal-hal yang baik bagi kita dan kemuliaannya. Tuhan memberi kita berkat jika kita dapat melihat ke dalam rencananya. Kita akan melihat dengan jelas bahwa Dia tahu apa yang terbaik bagi kita dan bahwa doa-doa kita dijawab. Tidak ada yang menyakitkan yang diberikan, melainkan berkat yang kita butuhkan sebagai ganti dari sesuatu yang kita minta yang tidak baik bagi kita, tetapi justru merugikan kita. Jadi dikatakan di sini, Tuhan itu, kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang tahu yang paling baik bagi kita, yang terbaik bagi kita. Saya melihat bahwa jika kita tidak merasakan jawaban langsung atas dua-dua kita, kita harus berpegang teguh pada iman kita, tidak membiarkan ketidakpercayaan masuk, karena itu akan memisahkan kita dari Allah. Jadi, pada saat kita berdoa, kita merasa tidak ada jawaban atas doa kita, dikatakan kita harus tetap berpegang pada iman kita. Karena jangan biarkan ketidakpercayaan itu apa masuk di dalam hati kita pada saat kita merasa bahwa doa kita tidak jawab. Karena apa? Karena hal itu akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Jika iman kita goyah, kita tidak akan menerima apapun daripadanya. Jadi keyakinan kita kepada Allah haruslah kuat dan pada saat kita sangat membutuhkannya, berkat akan turun ke atas kita seperti hujan lebat. Jadi mungkin ini adalah bukan hal yang mudah ya yang kita lakukan ya. Jadi tapi paling tidak melalui pelajaran pada malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita
Tidak boleh iman kita goyah pada saat kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, supaya apa? Supaya dikatakan di sini pada waktunya dikatakan bahwa berkat itu akan turun seperti hujan lebat. Tuhan menyediakan hikmat sebagai jawaban atas doa. Jadi dikatakan Tuhan telah memberikan janji kepada kita. Ini yang paling penting bagi kita adalah hikmat, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, jika kita memiliki hikmat yang diberikan Tuhan, maka kita akan bisa melihat apa sebenarnya yang terbaik di Tuhan berikan. Tapi kalau kita tidak memiliki hikmat itu, kita akan selalu merasa bahwa Tuhan tidak pernah menjawab doa kita. Jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan cuma-cuma dan yang tidak membebani orang, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Adalah perintah Allah bahwa mereka yang memikul tanggung jawab harus sering berkumpul untuk saling menasihati dan berdoa dengan sungguh-sungguh dan untuk mendapatkan hikmat yang hanya dapat diberikan olehnya. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah mungkin bagi kita yang kita merasa memikul tanggung jawab, ya, ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita, baik di dalam gereja atau di dalam pelayanan kita, ya, diberikan tanggung jawab. Dikatakan di sini apa? Kita harus sering berkumpul untuk saling menasihati. Jadi saling menasihati. Jadi terutama ini yang diberikan tanggung jawab itu harus sering berkumpul dan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hikmat. Jadi ini mungkin bisa juga kita praktekkan mungkin ini di gereja kita, ya. Artinya eh, para pengerja harus sering-sering berkumpul, saling menasihati, terus berdoa bersama-sama. Nah, ini mungkin menjadi ada baiknya juga, ini mungkin perlu dilakukan menjadi program gereja kita, melakukan ada doa bersama bagi para pengerja gereja dan bisa juga saling apa namanya saling menasihati satu sama lain. Bersama-sama ceritakanlah masalah Anda kepada Allah, kurangi bicara. Banyak waktu yang berharga hilang dalam pembicaraan yang tidak membawa terang. Nah, ini saya nggak tahu ini maksudnya seperti apa. Apakah ini yang dimaksud? Contohnya habis potluck kita menggosip-gosip, ya kan? Bisa juga ini yang dimaksud. Jadi harusnya ada hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Marilah saudara-saudara bersatu dalam puasa dan doa untuk hikmat yang telah Allah janjikan untuk diberikan secara cuma-cuma. Kasih karunia Kristus tersedia bahkan sebelum kita berdoa. Nah, ini mungkin agak unik. Jadi bahkan sebelum doa diucapkan pun dikatakan kasih karunia dari Kristus telah tersedia untuk memenuhi kasih karunia yang bekerja di dalam jiwa manusia. Jadi bukan berarti kita juga tidak perlu berdoa, ya, tapi kita sadar bahwa yang doa yang kita layangkan itu bukan kosong. Karena apa? Pada saat kita melayangkan doa itu sebenarnya Tuhan sudah menyediakan sesuatu bagi kita. Kita dapat menuntut janjinya dengan berani. Jadi dikatakan sini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Jadi saudara-saudara sekalian, kadang-kadang memang kita perlu menuntut janji kepada Tuhan. Ya, jadi menuntut janji kepada Tuhan bukan contohnya ya bisa saja mungkin kita katakan kita sudah mengikuti Tuhan, sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Dikatakan nggak apa-apa, kita juga dibolehkan di sini apa dikatakan kita bisa dengan berani menuntut janji Tuhan. Ketika Anda berdoa, sampaikanlah janji ini. Eh, saya tidak tahu, saya belum pernah memang melakukan seperti ini. Eh, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Nah, dikatakan di sini, ini nih, ketika Anda berdoa, sampaikanlah janji ini. Jadi pada saat mungkin kita juga membuat doa yang baru, ya. Jadi kalau kita berdoa, janji ini kita sisipkan dalam doa kita. Kita sisipkan dalam doa kita, dikatakan jika jika apa? Jika kamu tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta, yang kamu kehendaki, maka hal itu yang terjadi kepadamu. Ini perlu kita sisipkan, dikatakan. Karena apa? Ketika Anda berdoa, sampaikanlah janji ini. Adalah hak istimewa bagi kita untuk datang kepadanya dengan keberanian yang kudus. Saat kita meminta dengan tulus kepadanya untuk membiarkan terangnya menyinari kita, dia akan mendengar dan menjawab kita. Tetapi kita harus hidup selaras dengan doa-doa kita. Nah, ini pula nih. Jadi apa yang kita doakan, ya harus kita percaya dan kita lakukan. Doa-doa itu tidak ada gunanya jika kita hidup berlawan dengan doa-doa itu.
Saya pernah melihat seorang ayah yang setelah membaca sebagian dari Alkitab dan berdoa seringkali, segera setelah ia bangkit dari lututnya, ia mulai memarahi anak-anaknya. Nah, jadi bagaimana mungkin Allah menjawab doa yang telah ia panjatkan? Dan jika setelah memarahi anak-anaknya, seorang ayah memanjatkan doa, apakah doa itu bermanfaat bagi anak-anaknya? Jawabannya dikatakan sini tidak. Tidak kecuali doa itu adalah doa yang pengakuan dosa kepada Allah. Jadi inilah mungkin sebagai contoh ya dikatakan sini bagaimana doa itu selaras dengan apa yang kita lakukan. Malaikat akan membantu kita menjawab doa. Ketika Anda berbicara dengan penuh semangat, tutuplah mulut Anda. Jangan mengucapkan sepatah kata pun. Berdoalah sebelum Anda berbicara, dan malaikat-malaikat surgawi akan datang membantu Anda dan mengusir malaikat-malaikat jahat yang akan menuntun Anda untuk menghina Allah melalui mencela perjuangan dan melemahkan jiwa Anda sendiri. Jadi dikatakan di sini sebenarnya ada hubungannya dengan di atas tadi. Kalau di dalam hati kita itu mencoba ya, pada saat kita merasa sangat bersemangat, eh, mungkin baik itu dalam berkata-kata atau yang lain itu, jadi dikatakan sini kita diminta untuk tutup mulut dulu, terus diam sebentar dan kita berdoa, gitu ya. Jadi ini memang seringlah kita mengalami seperti ini, kita terlalu bersemangat menyampaikan sesuatu sampai lupa kita berdoa. Ya, jadi nanti supaya ucapan-ucapan kita itu jangan sampai apa dikatakan menghina Allah. Jadi itu yang paling penting yang kita lakukan pada saat kita sangat bersemangat dalam apa, menyampaikan kata-kata. Malaikat akan datang ke sisi kita sebagai jawaban atas doa. Penjagaan dari bala tentara surgawi diberikan kepada semua orang yang mau bekerja di jalan Allah dan mengikuti rencananya. Kita dapat dengan doa yang sungguh-sungguh dan penuh penyesalan memanggil para penolong surgawi ke sisi kita. Bala tentara yang tak terlihat dari terang dan kuasa akan bekerja bersama dengan orang yang rendah hati, lemah lembut, dan rendah hati. Jadi, saudara-saudara sekalian, dikatakan di sini, malaikat pun bisa jawaban atas doa kita, gitu ya. Mungkin di antara kita mungkin ada pernah punya pengalaman bagaimana mendapatkan pertolongan secara tiba-tiba. Jadi, ini bisa dikatakan di sini, malaikat itu bisa datang di dalam apa sebagai jawaban atas doa-doa kita. Injil akan mengalami kemajuan pesat sebagai hasil dari doa. Jadi sebenarnya yang paling utama adalah ini. Jadi doa-doa kita itu, melalui doa-doa kita, tujuan akhirnya adalah apa? Bagaimana kita membantu proses penginjilan, ya. Jadi apapun yang kita doakan, mau kita contohnya kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan kita kesehatan, kita meminta kekayaan, kita minta kepada Tuhan kepintaran dan lain-lain apapun itu. Muara terakhirnya adalah apa? Bagaimana semua itu kita gunakan untuk penginjilan. Allah akan bekerja dengan dahsyat bagi umatnya saat ini jika mereka mau menempatkan diri mereka sepenuhnya di bawah tuntunannya. Mereka membutuhkan Roh Kudus yang terus-menerus berdiam di dalam diri mereka. Jika ada lebih banyak doa di dalam sidang-sidang mereka yang memikul tanggung jawab, lebih banyak kerendahan hati di hadapan Allah, kita akan melihat banyak bukti kepemimpinan ilahi dan pekerjaan kita akan mengalami kemajuan yang pesat. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah yang apa namanya, bagaimana kita dua-dua kita itu sebenarnya apapun yang Tuhan berikan kepada kita menjadi berkat adalah tujuannya adalah bagaimana kita untuk kemajuan penginjilan. Dua, akan membawa kuasa untuk mengatasi. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan siap sedia setiap saat melawan kuasa kegelapan. Ketika godaan dan pencobaan datang menghampiri kita, marilah kita datang kepada Tuhan dan menderita bersamanya dalam doa. Dia tidak akan membiarkan kita pergi dengan tangan hampa, tetapi akan memberi kita kasih karunia dan kekuatan untuk menang dan mematahkan kuasa musuh. Jadi saudara-saudara sekalian di sini dikatakan, jadi pada saat ada pencobaan-pencobaan dan godaan-godaan datang menghampiri kita dikatakan, mari kita datang kepada Tuhan dan menderita bersama Yesus di dalam doa kita. Kenapa kita perlu menderita? Jadi, karena sesungguhnya yang membuat kita adalah pencobaan-pencobaan itu adalah kelemahan-kelemahan kita sebenarnya yang dicobai. Jadi, pada saat dicobai kelemahan-kelemahan kita, datanglah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita apa?
bisa merasa, kita bila penting kita katakan Tuhan ini saya sangat menderita dengan apa? Dengan pencobaan-pencobaan ini, maka Tuhan akan berikan kita karunia kekuatan. Berkat akan sebanding dengan iman kita. Nah, berdoalah dengan iman dan pastikanlah untuk menyelaraskan hidup Anda dengan permohonan-permohonan Anda agar Anda dapat menerima berkat-berkat yang Anda doakan. Janganlah biarkan iman Anda melemah, karena berkat-berkat yang diterima sebanding dengan iman yang dilakukan. Sesuai dengan imanmu, maka terjadilah padamu. Dan apa saja yang kamu minta dalam doamu dan dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Matius 9:29 dan Matius 21:22. Berdoa, percaya, bersukacita. Nyanyikanlah pujian kepada Tuhan karena Dia telah menjawab doa-doa Anda. Terimalah dia sesuai dengan janjinya. Ia setia menepati janji. Ibrani 10:23. Tidak ada satupun doa yang tulus yang hilang. Salurannya terbuka, alirannya mengalir. Air itu membawa kesembuhan, mencurahkan arus kehidupan, kesehatan, dan keselamatan yang memulihkan. Jadi inilah menjadi kesimpulan malam ini kalau kita lihat di sini. Jadi pertama dikatakan di sini kita nyanyikan pujian kepada Tuhan karena Dia telah menjawab doa-doa kita. Kita terima Dia sesuai dengan janjinya, setia menepati janjinya, tidak ada satupun doa yang tulus yang hilang. Saluran berkahnya terbuka, alirannya mengalir, dikatakan di sini bahwa air itu membawa kesembuhan, mencurahkan arus kehidupan, kesehatan, dan keselamatan yang memulihkan. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam renungan malam ini, kalau saya coba buat kesimpulannya, di sini ada 11 poin yang kita bisa dapatkan dari bacaan kita malam ini. Pertama adalah Allah berjanji untuk mendengar dan menjawab doa kita. Itu yang pertama. Kedua, Yesus mempersembahkan doa kita yang tak terucapkan kepada Bapa. Jadi pada saat kita tidak bisa atau kita tidak tahu apa yang harus kita ucapkan, percayalah bahwa Yesus akan membawa itu kepada Tuhan. Kekuatan untuk mengatasi pencobaan diberikan kepada mereka yang berdoa. Jadi pada saat kita berdoa, kita akan diberikan kekuatan untuk mengatasi pencobaan-pencobaan yang sedang menimpa kita. Allah menjawab doa kita kapan dan bagaimana Dia melihat yang terbaik. Jadi jawaban doa kita itu adalah apa? Apa yang terbaik daripada Tuhan. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, kita doakanlah dengan tulus. Kalaupun Tuhan memberikan jawaban yang berbeda dari doa kita nggak usah kecewa, karena itu yang terbaik bagi kita yang diberikan Tuhan. Karena satu-satu jawaban doa kita adalah apa? Dikatakan pertama yang terbaik, dan kedua, jawaban doa itu harus memuliakan Tuhan. Kasih karunia Kristus tersedia bahkan sebelum kita berdoa. Terus kita percaya bahwa kenapa penting bagi kita mempercayai bahwa kasih karunia Kristus itu tersedia sebelum kita berdoa? Supaya kita mempunyai keyakinan gitu ya. Coba, karena kalau tidak, kita tidak akan mau berdoa karena tidak ada jaminan bahwa kemana doa kita sampaikan. Tapi dengan kita percaya bahwa kasih karunia itu sudah tersedia, maka kita dengan yakin untuk menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Kita dapat menuntut janjinya dengan berani. Jadi yaitu tadi kita kalau kita setia, dikatakan kita bisa menuntut janji dari Tuhan. Malaikat akan membantu kita menjawab doa. Yang kedelapan adalah malaikat akan datang ke sisi kita sebagai jawaban atas doa. Dan yang kesembilan, Injil akan mengalami kemajuan pesat sebagai hasil dari doa. Jadi hasil dari doa kita itu adalah apa? Penginjilan. Dan yang ke-10 adalah doa akan membawa kuasa untuk mengatasi permasalahan. Dan yang terakhir, berkat akan sebanding dengan iman kita. Jadi kalau kita imannya kuat, ya maka berkat bisa kita rasakan, berkat yang melimpah. Tapi kalau iman kita lemah, maka seperti dikatakan tadi, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita justru nanti akan selalu mendapatkan kekecewaan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara sekalian, biarlah melalui bacaan ini dapat menguatkan iman kita. Tetaplah kita berdoa di dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita, baik sukacita, baik duka cita, baik sedih, senang. Tetaplah kita berdoa, kita serahkan kehidupan kita, terutama kita kuatkan hati kita berdoa pada saat kita lemah dan kita
di dalam pencobaan-pencobaan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih untuk renungan yang dibawakan. Kita akan menutup renungan Vesper kita dengan menyanyikan lagu Sion nomor 43, Selamat Malam. Apabila malam tiba dahulu, sailah waktu kerja, seakan semesta alam mengucapkan selamat malam. Selamat malam, haraplah kau menjaga sepanjang malam kau selamat malam, selamat malam. Dan bila malam tambah gelap nampak, hanya sunyi senyap menyampaikan doa malam dan ucapkan selamat malam. Selamat malam, haraplah kau menjaga sepanjang malam kau selamat malam, selamat malam. Ya Bapa, beri perhentian dari segala pergumulan hingga masuk ke surga terang. Tiada lagi selamat malam. Selamat malam, haraplah kau menjaga sepanjang malam kau selamat malam, selamat malam. Tutup oleh berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami memuji dan mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami hingga kami bisa menyelesaikan ibadah Vesper, penyambutan Sabat yang begitu mulia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu sebagai bagian kami selama kami beribadah besok dan beraktivitas di setiap hari-hari kami, bahwa Tuhan telah memberikan janji-janji dalam setiap doa-doa yang kami panjatkan dengan tulus kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa kesalahan kami Tuhan, kiranya kami layak berdoa dan memohon kepadamu. Kami berdoa terlebih khusus kepada pembicara kami, Bapak El Silahi Tuhan. Tuhan telah mengaruniakan kepada dia kuasa untuk menyampaikan kepada kami firman-Mu Tuhan. Tuhan dapat memberkati ya dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya, serta dalam keluarganya. Tuhan selalu memberkati. Ya Tuhan, dan Tuhan kami mohon juga
kepada kami yang telah hadir di Zoom ini untuk mengikuti ibadah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing. Segala yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan, segala yang bergumul Tuhan berkati pergumulan mereka masing-masing. Semoga Tuhan dapat menyelesaikan dan menjawab doa-doa yang mereka panjatkan dalam diri mereka dan dalam rumah mereka Tuhan. Ya Tuhan, terlebih khusus kami berdoa juga kepada hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil Tuhan yang Tuhan telah berkati sehingga mereka memberanikan diri untuk dapat memberikan penginjilan bagi keluarga-keluarga sekitar dan dalam lingkungan-lingkungan mereka. Tuhan dapat memberkati mereka, Tuhan, memberikan mereka kuasa dalam berkata-kata, serta keberanian dalam bertindak, Tuhan. Dan berkati juga kami juga di tempat ini, Tuhan. Kiranya juga kami bisa menjadi penginjil-penginjil yang Tuhan telah berikan kepada kami sesuai dengan janji yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Ya Tuhan, banyak doa yang ingin kami panjatkan, tapi Tuhan dapat mengetahui segala ikhtiar hati kami masing-masing dan segala kekurangan doa kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan telah menyampaikannya kepada Tuhan pada malam hari ini. Ampunilah dosa kesalahan kami, Tuhan. Inilah doa kami, hanya kami landaskan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Sekian dari acara Vesper kita. Tuhan memberkati. Saya serahkan ke bagian pengumuman. Baik, terima kasih untuk seluruh partisipan yang sudah melayani pada Vesper malam hari ini, dan terlebih khusus Lahi untuk renungannya. Terima kasih banyak. Dan kiranya kita boleh beristirahat sepanjang malam hari ini dan sampai bertemu besok di gereja. Selamat Sabat, Tuhan berkati. Mas Selamat Sabat, sahabat. berkati. Selamat Selamat sahabat. Terima Sabat. kasih Pak Silelahi, Selamat Terima sahabat kasih. semua. Terima Pak kasih. Berka, Selamat Pak Sabat Esther, semua. Pak Pendeta, Pak Sinaga, Pak Malikas, Opung Joshua sudah sehat ya. Ya, puji Tuhan. Sudah meloncat Opung Joshua saking sehatnya. Selamat sahabat semua. Selamat sahabat. Sampai ketemu besok. Selamat malam. Selamat sahabat, malam sahabat. Pak Malikas, Pak Indra juga. Selamat sahabat Indra. Sampai bertemu besok. Kita semuanya, selamat malam. Selamat malam.